subscribe to my channel. Salam lestari, shalom, halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Gimana Mas keadaannya? Keadaan apa? Kok kayaknya kurang sehat? Ya enggak sih, tapi ada dua hal tuh ini. Yang pertama, kalau tanggal-tanggal ini kan otomatis aku tuh teringat musibah sendiri kan, karena terjadinya kan dari tanggal 5 sampai tanggal 19 kan, Januari tahun 1985. Nah, sekarang pada tanggal-tanggal yang sama ini terjadi juga kecelakaan yang menimpa pendaki muda itu Mas Syafiq Ali, dan belum ketemu sampai sekarang. Itu kan juga aku pikirkan, jadi nggak mikirin tuh nggak bisa, otomatis gitu. Ya itu aja. Nah kemarin itu kan jenengan sempat mendaki ya? Iya. Mendaki via mana yang? Bambangan. Nah, via Bambangan. Lah itu tak lihat kan jenengan ketemu sama tim SAR-nya juga toh? Iya Mas Dian. Sempat ngobrol. Itu waktu itu pencarian hari yang keberapa ya? Ya kurang tahu kalau pasar itu hari keberapa, yang jelas pada saat itu barengan juga sama tim SAR kan. Gitu. Jadi banyak sekali tim SAR-nya itu, sampai Bambangan itu penuh. Dan pasti dari Dipajaya itu juga banyak sekali yang nyari gitu. Sempat ngobrol-ngobrol apa aja ketemu sama tim SAR-nya? Ya intinya saya sampaikan kecenderungan orang yang tersesat, kalau dia normal, kalau dia nggak kidal maka dia akan cenderung mengambil arah kanan. Ya paling itu aja. Kalau saya ikut mencari, satu usia sudah nggak memungkinkan, yang kedua itu aku tahu betul kelebatan Gunung Slamet kayak apa, itu aku tahu betul gitu, jadi akan susah sekali gitu, intinya gitu. Nah ini kan aku lihat-lihat di berita ini kan sudah pencarian hari yang ke-11. Iya. Dan tim SAR itu sudah menyisir separuh dari lingkaran Gunung Slamet itu. Nah itu nek jenengan kan pernah tersesat nih. Itu kalau menurut jenengan upayanya sampai seperti itu kira-kira kemungkinan ketemunya itu Ya berapa persen? belum sampai ke situ kan. Iya, karena saya mengalami hal yang sama kan, sama-sama musibah. Tapi ini mungkin karena perbedaan zaman atau mungkin karena hal-hal lain. Jadi kalau sekarang ini kan semua jalur disisir itu, jadi sampai setengah lingkaran gunung udah disisir semua. Itu kan itu nggak dilakukan zaman dulu gitu. Jadi zaman dulu itu aku naik lewat mana? Naik lewat Bambangan. Ya udah di sekitar rute itu aja dicari. Makanya nggak ketemu-ketemu kan. Baru setelah aku di rumah sakit, dicarilah itu lewat Gunung Malang. Karena apa? Karena tempat lokasi si Iqbal jatuh itu lebih dekat dengan rute dari Gunung Malang. Nah sekarang ini kan enggak. Orang naik dari Dipajaya, semua rute disusuri kan. Bahkan rute Gunung Malang itu juga udah disusuri.
Terus Mas Dian itu kemarin juga share ke saya, dia bahkan menyusuri Limpah Tepus naik. Karena apa? Karena mengantisipasi kemungkinan, karena dulu saya turun di desa Limpah Tepus, ada kemungkinan juga dia mungkin tersesat ke arah situ. Nah, padahal di Limpah Tepus itu nggak ada jalur, adanya jalur pemburu. Nah, itu yang disusuri. Jadi menurut saya ya ini sudah luar biasa. Usahanya tim SAR itu sudah luar biasa. Ada sisi lain dari diri saya sebagai seorang apa ya, mungkin saya itu bukan pecinta alam, mungkin penikmat alam ya, yang merasa agak gimana gitu, ini agak berlebihan. Karena demi mencari satu orang itu entah berapa yang sudah dibabat, dibersihin gitu. Tapi ya gimana lagi, ini masalah kemanusiaan kan gitu loh. Paham nggak maksud saya? Saya tidak sedang mengatakan bahwa korban tidak layak untuk dicari sampai sedemikian rupa. Bukan begitu, tapi korban sudah dicari sedemikian rupa, tetapi kok ya belum ketemu. Padahal yang dikorbankan itu bukan hanya tim SAR, waktunya, tenaganya, tapi alam itu juga sudah dikorbankan gitu. Kalau misalnya ada yang tersesat gitu untuk pencarian, itu pendanaannya itu dari mana, yang pribadi, keluarga, Ya, atau itu bisa macam-macam kan, karena Basarnas itu pasti turun, nanti dari base camp itu pasti juga ya ada pencarian, kemudian pencarian itu juga bisa dilakukan atau disponsori dari pihak korban, itu macam-macam itu. Ada juga relawan yang mencari karena solidaritas, rasa berkemanusiaan, mereka juga biaya sendiri gitu. Soalnya kan dulu zaman Mas Gagah kan dari keluarga kan yang getol untuk Ya, keluarganya mendanai pencarian itu ya, toh. keluarganya Mas Gagah yang sangat luar biasa waktu itu. Nah, terus Mas, ini bukan mau mengait-ngaitkan dengan hal mistis nggih. Kalau menurut jenengan, kemungkinan untuk masuk ke desa gaib itu ada nggak sih, atau memang murni belum ketemu karena mungkin belum ketemu aja gitu? Nah, ini agak sulit dijawab karena sampai sekarang pun fenomena kejadian yang aku alami dulu itu aku masih belum bisa memastikan gitu. Oh, ini aku masuk desa gaib beneran, artinya beneran saya ketemu sama jin atau setan-setan itu, karena masih ada kemungkinan yang lain, bisa itu mimpi, bisa itu halusinasi. Kenapa? Karena situasinya kan sudah dingin, basah, lapar, stres gitu. Tahu ya maksudnya ya. Jadi kalau yang dimaksud desa gaib itu adalah situasi psikologis, saya kira pasti mengalami. Pasti, karena apa? Dia kan TikTok. Nah, kalau TikTok itu kan bekalnya sangat sangat minim. Makanya kan si Himawan, si korban yang selamat itu konon keterangannya kan nggak konsisten. Nah, itu karena dia pada kondisi seperti itu. Jadi dia pasti nggak yakin juga sebenarnya dia berpisah itu pada kondisi seperti apa, di titik mana. Ketidakkonsistenannya itu aku bisa paham karena situasi yang dialaminya. Nah, kalau yang dimaksud desa gaib itu yang gaib beneran, maksudnya adalah jin-jin dan sebagainya, ya aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab gitu. Takutnya apa?
kalau dugaan itu disampaikan kemudian itu didengar orang, ini dianggap sebagai satu statement, sesuatu yang benar lah. Wong aku aja nggak yakin ini benar apa enggak gitu loh. Saya nggak bisa menyampaikan sesuatu yang hanya dugaan ke khalayak gitu ya. Jadi kalau desa gaib yang dimaksudkan adalah kondisi psikologi seseorang, saya kira dia ngalamin pastilah, pasti gitu. Terus ini kan sudah hari yang ke-11 nih. Ya. Jenengan waktu tersesat itu kan 14 hari. Nah, kalau misalnya untuk pencarian gitu, itu ada batas maksimal pencarian ketika sudah tidak ketemu, udah stop gitu atau gimana? Pencarian itu biasanya situasional. Ada banyak faktor yang membuat pencarian ini bisa panjang atau enggak. Nah, kalau standarnya ya, kalau sekarang itu kalau nggak salah 1 minggu deh. 1 minggu sejak dicari yang pertama itu, kalau nggak ketemu ya sudah dinyatakan hilang. Gitu. Dengan asumsi kalau 1 minggu ya kira-kira sudah meninggal dunia kan gitu. Nah, tapi kita lihat pada kasus Mas Ali ini kan pencarian ditambah terus. Nah, kenapa ditambah terus? Bisa karena pertimbangan kemanusiaan, bisa juga karena ada titik terang. Titik terang itu misalnya gini, mau dihentikan tapi kok terbaca ada sinyal gitu. Nah, dicari barangkali ketemu. Mau dihentikan kok ada bau, dan hari ini nggak ketemu baunya dari mana. Nah, besoknya dicari lagi, ternyata itu bau bangkai ayam hutan, misalnya gitu. Jadi penambahan itu biasanya situasional, sangat tergantung pada apa yang terjadi di lapangan dan juga kondisi orang yang ingin mencari gitu loh, paham nggak? Jadi misalnya gini, keluarganya Gagah dulu sebenarnya masih ingin mencari, tapi habis deh dananya, jadi sudah nggak bisa mencari gitu. Situasional ya, berarti kalau kayak gitu ya. Itu kalau misalnya itu 14 hari ketemu dan seperti jenengan selamat, berarti ada 2 survivor Gunung Slamet yang 14 hari itu tersesat di Gunung Slamet gitu. Sebelum ini kan ada siapa itu, Naomi, itu, tapi baru berapa hari ya, 3 apa berapa itu? Ya, itu ketemu ya. Ketemu itu karena dia tidak terlalu jauh dari jalur. Jadi sebenarnya sebelum masuk rimba itu, ketika masih di dekat batu-batu itu, itu tumbuhan kan belum rapat. Selamat tuh jadi rapat kalau kita udah masuk ke jadi secara pos itu sudah lebih rendah dari pos 7 gitu. Jadi menyulitkan pencarian ya. Nah, ini akan sulit sekali. Soalnya banyak yang komen, banyak yang DM juga itu minta jenengan itu membahas soal yang hilang ini toh. Terus ada yang tanya juga umurnya Pak Alek waktu tersesat itu berapa gitu. Itu 21 kan? Iya. Nah ya kan mungkin kan mengaitkan dengan yang sekarang itu umur berapa kan gitu. Gini, perbedaannya yang terutama itu sebenarnya bukan di umur, tetapi pada waktu saya bertiga mengalami kejadian itu, si Gagah itu pendakian ke-4, Iqbal pendakian ke-8, aku ke-13. Nah, kita ambil yang paling sedikit aja. Yang paling sedikit kan Gagah. Nah, sebelum ke Slamet, pendakian yang sebelumnya itu kan ke Lawu berdua dengan saya. Artinya ketinggian 3000 itu sudah dia
alami. Iya. Jadi dinginnya kayak apa, oksigennya kayak apa, dia bisa ini, bisa tubuhnya sudah mulai bisa merasakan kan. Nah, yang ini kan enggak. Jadi dia naik di Gunung Pendek itu di Telomoyo atau mana itu langsung selamat. selamat. TikTok sih sana. Ya, sebenarnya pamitnya kan ke Sumbing ya, ke Sumbing, tapi malah ke Slamet. Nah itu terpautnya banyak itu antara Slamet sama Sumbing itu 100 meter, 100 mdpl loh, itu banyak. Gitu. Nah, begitupun si Gagah setelah 4 kali mendaki itu kan tetap tidak bisa beradaptasi untuk survival. Jadi dia kalau makan daun-daunan atau buah-buahan hutan itu mutah dia. Jadi memang tubuhnya nggak bisa menerima. Nah, apalagi ini remaja-remaja ini. Jadi yang paling saya khawatirkan ya tubuhnya mau nggak ya gitu menerima makan daun dan apa yang ada lah, apa yang ada di hutan itu. Kalau dia bisa menerima itu, ya kemungkinan selamat masih ada. Karena gini, kalau soal apa mau mencoba atau tidak, kan mungkin sekali pendakian yang sebelumnya itu dia nggak mencoba makan itu, tapi kan dia punya bekal. Jadi pada kondisi kepepet, bisa nggak dia mau nggak dia mencoba itu, dan tubuhnya bisa nerima nggak, itu akan menentukan sekali soalnya. Itu. Wah, harus belajar ini juga ya, tanaman apa yang beracun, tidak beracun, yang bisa dimakan gitu ya. Ya, makanya sekarang ini kan ke FB Pro, karena saya aktif di FB Pro kan saya lebih banyak membahas tentang hal-hal yang kira-kira akan dibutuhkan pendaki-pendaki muda itu. Jadi fenomena mistik itu gimana sih sebenarnya, ada nggak penjelasan logisnya. Desa gaib itu gimana sih sebenarnya, itu ada beneran apa tidak. Terus tentang tanaman yang bisa dimakan dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan keprihatinan bahwa banyak pendaki muda itu kurang pembekalannya gitu. Jadi kalau pendaki lawas itu kan sebelum naik, apalagi yang ikut organisasi pecinta alam yang resmi itu kan pendadarannya lama banget, itu pembekalannya lama loh itu gitu. Jadi nggak asal ya. Nggak asal. Kalau sekarang kan mendaki kayak tren toh, jadinya ya, nah itu mendaki buat foto ya, itu bahayanya di situ. Buat itu juga mantan gitu dapat salam dari puncak ini gitu. Aduh, miris sekali gitu. Sudah ada yang mau disampaikan ke sedulur DTC yang minta tanggapan panjenengan, dan ada pesan-pesan apa? Ya, kalau ada musibah begini tentu saja kita semua prihatin, tapi ya kita hanya bisa berdoa sebenarnya, hanya bisa berdoa, dan mungkin hanya bisa menyumbangkan saran berdasarkan yang dialami. Tapi kalau untuk terjun langsung memang sudah berat sekali. Wong saya itu mendaki dan turun lewat jalur yang sudah ada aja, sudah ngos-ngosan sekarang ini, apalagi kalau harus lewat hutan yang betul-betul belum pernah dilewati kan. Nah, itu pun belum tentu ada hasilnya. Kalau misalnya dipastikan ada hasilnya, ya oke-oke saja, saya siap. Tapi kalau hanya sekedar mencari tanpa patokan, itu susah. Nah, patokannya apa? Patokannya itu ya dari yang korban ini.
korban ini bisa menyampaikan dengan konsisten, tidak, ternyata tidak. Nah, ini yang menjadi kunci, gitu. Pesan untuk ini pendaki-pendaki muda soal TikTok dan lain sebagainya. TikTok itu, aduh, sekarang ini sudah banyak alat, kemudian ada banyak kemudahan. Jadi kenapa tidak memperhitungkan kemampuan ini dengan gunungnya? Jadi kalau ketinggian 3000 ya dipikir dulu untuk TikTok itu. Bukan nggak boleh, tapi sangat dianjurkan untuk tidak. Itu karena terlalu jauh itu, terlalu jauh. Kalau Anda memang pelari gunung misalnya, ya nggak apa-apa sih. Jangankan ke Slamet, ke Rinjani aja boleh. Ada kok yang bisa, ada lombanya juga itu. Ih, ngeri. Ya, jadi sesuaikan kemampuan, karena bagi saya ya pendaki hebat itu bukan pendaki yang bisa mencapai puncak kemudian turun dalam waktu sekian jam, bukan itu. Tapi dia yang selalu bisa membaca situasi dan memutuskan dengan tepat sehingga dia tetap bisa terus mendaki. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Yang ya. Sama-sama. Sudah memberi saran, masukan, sudah mengulas juga Ya. sedikit tentang Mas Syafiq Ali ya, Ya, yang kali ya. tersesat. Semoga tim SAR segera menemukan Mas Syafiq entah dalam keadaan selamat maupun meninggal dunia gitu ya. Ya. Pasti keluarganya juga sangat mengharap sekali untuk bisa ketemu Ya, gitu. dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan salut, bravo yang setinggi-tingginya buat tim SAR dan para relawan yang dengan rasa kemanusiaan dan solidaritas tidak menghitung lelah, tidak menghitung resiko untuk mencari teman yang hilang. Kadang-kadang ada ketidakpuasan, bahkan kadang-kadang ada penyinyiran dari segelintir orang. Tapi ketahuilah bahwa setiap jengkal langkah pencarian mereka itu, mereka sedang membangun pahala. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, diambil yang baik-baiknya, yang tidak baik di skip aja gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan di Hatom Black Channel. Salam lestari.